Hai teman-teman, apa kabar? Ya, kembali dengan saya, Maria Paulina, di Metodologi Keperawatan Anestesi. Submaterinya ada di Diagnosa Keperawatan Aplikasi Nanda dan Linda Jual. Diagnosa keperawatan memberikan dasar pemilihan intervensi yang menjadi tanggung gugat perawat. Nah, teman-teman, perumusan diagnosa keperawatan adalah bagaimana diagnosa keperawatan itu digunakan dalam proses pemecahan masalah. Nah, melalui identifikasi dapat digambarkan berbagai masalah keperawatan yang membutuhkan asuhan keperawatan. Di samping itu, dengan menentukan atau menyelidiki etiologi masalah, maka akan dapat dijumpai faktor yang menjadi kendala dan penyebabnya. Nah, dengan slide ini, dengan kesempatan kali ini, kita akan menggambarkan tanda dan gejala yang akan memperkuat masalah yang ada. Nah, bagaimana aplikasinya, bagaimana cara bedainnya, kita lihat ya otomatis bedanya lebih ke concern di diagnosa. Ya, kita bahas poin per poin. Check it out, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini Ibu hanya sekedar sharing materi apa yang sudah pernah Ibu baca dan pelajari. Pada saat aplikasinya di klinik maupun pada saat pembacaan atau penentuan diagnosa, teman-teman akan dibantu sama yang lebih berkompeten seperti tim pembelajar dari tim dosen dari metodologi keperawatan yaitu Pak Agus. Nanti apabila ada kekurangan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti boleh kita diskusikan di kolom forum diskusi ya teman-teman ya. Nah, apa yang melatar belakangi dari perjumpaan kita kali ini yaitu adalah diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia dari individu atau kelompok di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, menurunkan atau membatasi, kemudian mencegah dan merubah. Ini menurut Carpenito 2000. Kemudian menurut Nanda di tahun 90, diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual maupun potensial. Teman-teman jangan ditiru ya, saya ngambil referensinya udah out banget. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya lebih cari eksplorasi tentang referensi, silahkan menggunakan yang lebih update. Oke. Adapun learning outcome pada kesempatan kali ini yaitu adalah untuk mengetahui membuat analisa data, terus kemudian untuk mengetahui merumuskan diagnosa berdasarkan rumusan PES, PE atau P sesuai dengan acuan domain dan taksonomi Nanda. Nah, ini yang nanti akan kelihatan banget membedakan antara Linda Dual dan Nanda. Nah, untuk yang ketiga adalah mengetahui memprioritaskan diagnosa keperawatan. Pada pengertian diagnosa keperawatan, sebetulnya sudah sering banget dibahas ya, bahkan kemungkinan dan nggak kemungkinan lagi, Bu Nova juga sudah banyak menjelaskan tentang apa sih proses keperawatan, apa sih pengkajian sampai diagnosa, sampai ke evaluasi itu saya pikir, saya kira, saya yakin teman-teman sudah di luar kepala. Ya, jadi silahkan antara bedanya atau yang memunculkan dari pakar ada Carpenito, kemudian ada Gordon, terus kemudian ada Nanda itu sendiri. Diagnosa keperawatan berfokus pada respon aktual atau potensi apain
terhadap masalah kesehatan dibandingkan dengan kejadian fisiologis, komplikasi, ataupun penyakit. Tujuan pencatatan diagnosa keperawatan adalah yang pertama, menyediakan definisi yang tepat yang dapat memberikan bahasa yang sama dalam memahami kebutuhan klien bagi semua anggota tim pelayanan kesehatan. Yang kedua, memungkinkan perawat untuk berkomunikasi apa yang mereka lakukan sendiri dengan profesi pelayanan kesehatan yang lain dan kepada masyarakat. Yang kedua, membedakan peran perawat dari dokter atau penyelenggara pelayanan kesehatan lain tentunya. Yang keempat, membantu perawat berfokus pada bidang praktik keperawatan. Dan yang kelima, membantu mengembangkan pengetahuan keperawatan. Nah, ini yang akan kita bahas untuk slide ini adalah beda dari diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa medis berfokus pada faktor-faktor pengobatan penyakit. Yang kedua adalah orientasi. Kita lihat dari keadaan patologis dari klien itu sendiri. Yang ketiga, cenderung tetap, mulai sakit sampai sembuh. Kemudian yang keempat, mengarah pada tindakan medis yang disampaikan kepada perawat. Kemudian yang kelima adalah diagnosa medis melengkapi diagnosa keperawatan. Kemudian kita cek diagnosa keperawatan. Yang pertama berfokus pada reaksi atau respon klien terhadap tindakan keperawatan dan tindakan medis lainnya. Untuk orientasi, tindakan keperawatan itu lebih ke kebutuhan dasar individu. Dan yang ketiga, ini berubah-ubah ya, sesuai perubahan respon klien. Yang keempat, mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan dan evaluasinya. Dan yang terakhir, kita lihat diagnosa keperawatan melengkapi diagnosa medis. Jadi sebetulnya bersinambungan ya teman-teman, dan saling melengkapi. Analisa data merupakan kemampuan kognitif dalam mengembangkan daya berpikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian keperawatan. Dalam melakukan analisa data, diperlukan kemampuan mengkaitkan data dan menghubungkan data tersebut dengan konsep, teori, dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dan menentukan masalah kesehatan dan keperawatan klien. Yang pertama kita cek yaitu adalah dasar analisis, di mana dasar-dasar itu kita lihat dari yang pertama anatomi, fisiologi, kemudian patofisiologi penyakit klien, yang ketiga mikrobiologi, parasitologi, yang keempat dari segi farmakologi, yang kelima kita lihat dari ilmu perilaku, yang keenam konsep-konsep manusia, sehat sakit, keperawatan, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, tindakan dan prosedur keperawatan. Dan yang terakhir adalah kita cek teori-teori keperawatan itu. Untuk yang kedua adalah fungsi analisa. Yang pertama, dapat menginterpretasikan data keperawatan dan kesehatan, sehingga data yang diperoleh memiliki makna dan arti dalam menentukan masalah dan kebutuhan klien. Yang kedua, sebagai proses pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang dituangkan dalam rencana asuhan keperawatan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga adalah pedoman analisa data. Nah, kita akan menyusun kategorisasi data secara sistematis dan logis. Kemudian, pada poin ini, setelah itu kita akan mengidentifikasi kesenjangan data. Dan yang selanjutnya, kita menentukan pola alternatif pemecahan masalah. Kemudian kita menerapkan teori, model, kerangka kerja, norma, dan standar dibandingkan dengan data yang senjang. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kemampuan dan keadaan yang menunjang asuhan keperawatan klien. Dan yang terakhir, kita membuat hubungan
sebab akibat antara data dengan masalah yang timbul. Yang keempat, nah kita cek cara analisa data. Yang pertama, kita harus memvalidasi data terlebih dahulu, ya. Kemudian teliti kembali data yang telah terkumpul. Yang kedua, kita mengkelompokkan data berdasarkan kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Yang ketiga, membandingkan dengan standar. Standar yang seperti apa? Seperti standar SOP. Terus kemudian yang keempat, membuat kesimpulan tentang kesenjangan atau masalah keperawatan yang ditemukan. Poin ketiga dari learning outcome kita yaitu adalah merumuskan diagnosa berdasarkan rumusan PES, PEP. Teman-teman sudah tahu ya ini PES, PE, dan P itu apa? Sesuai acuan domain dan taksonomi Nanda. Yang pertama, kita lihat di perumusan diagnosa keperawatan, di mana kita ada format diagnosa keperawatan Anda yang akan dilihat dan diidentifikasi kebutuhannya bila data pengkajian mulai menunjukkan masalah keperawatan. Ya, perawat mengarahkan pada pemilihan diagnosa keperawatan yang sesuai ya. Ini contoh misalnya dari pernyataan diagnostik dari konstipasi. Ya, faktor yang berhubungannya yaitu adalah diet serat yang tidak mencukupi, kemudian efek medikasi, terus kemudian masukan cairan yang tidak adekuat dan lain sebagainya. Untuk yang keletihan, adanya faktor yang berhubungan ada ketidaknyamanan, terus kemudian tuntutan peran yang berlebihan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kerusakan integritas kulit, kita bisa lihat dari faktor yang berhubungan, misalnya retensi, imobilisasi, kelebihan sekresi. Nah, teman-teman bisa membayangkan atau menulis kembali contoh-contoh lain dari pernyataan diagnostik ini. Ya, kita mulai masuk di core tema pada pertemuan kali ini, yaitu adalah diagnosa keperawatan dapat bersifat, yaitu yang pertama adalah aktual, di mana ini akan menjelaskan masalah nyata saat ini dengan data klinik yang ditemukan. Ada syaratnya, yaitu adalah harus ada unsur P atau problem, kemudian E, etiologi, S, itu adalah simptom. Memenuhi 80-100% kriteria mayor dan sebagian dari kriteria minor dari Nanda. Yang kedua, risiko, di mana ini akan menjelaskan masalah kesehatan yang nyata akan terjadi jika tidak diintervensi. Syarat harus ada unsur P dan E. Penggunaan istilah risiko dan resiko tinggi tergantung dari tingkat keparahan atau kerentanan terhadap masalah. Dan yang ketiga yaitu adalah kemungkinan. Menjelaskan perlu adanya data tambahan untuk memastikan masalah keperawatan kemungkinan. Nah, pada tahap ini masalah dan faktor pendukung belum ada, tetapi sudah ada faktor yang dapat menimbulkan masalah ya teman-teman. Nah, ini ada syaratnya apa? Yaitu harus ada unsur respon problem. Ya, dan faktor yang mungkin dapat menimbulkan masalah tetapi belum ada. Yang keempat adalah wellness, ya. Di mana keputusan klinik tentang keadaan individu, keluarga, dan atau masyarakat dalam transisi dari tingkat sejahtera tertentu ke tingkat sejahtera yang lebih tinggi. Syaratnya, yang pertama, sesuatu yang menyenangkan pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang kedua, adanya status dan fungsi yang efektif. Yang terakhir adalah sindrom, di mana diagnosa yang terdiri dari kelompok diagnosa aktual dan resiko tinggi yang diperkirakan akan muncul atau timbul karena suatu kejadian dan situasi tertentu. Nah, kita contohkan aja ya teman-teman.
Misalnya menurut Nanda ada 2 diagnosa keperawatan sindrom. Yang pertama, contoh, sindrom trauma pemerkosaan. Ini menunjukkan adanya kelompok tanda dan gejala dari para kelompok diagnosa keperawatan. Cemas, contohnya, takut, sedih, gangguan istirahat tidur, dan resiko tinggi nyeri sewaktu melakukan hubungan seksual. Yang kedua, contohnya misal resiko sindrom penyalahgunaan obat ya. Bisa risiko konstipasi, kemudian risiko infeksi, risiko gangguan aktivitas, risiko perlukaan, risiko kerusakan mobilitas fisik, dan lain-lain. Diagnosa keperawatan pada salah satu domain Nanda. Nanda menyatakan bahwa diagnosa keperawatan adalah keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual ataupun potensial sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Kemudian kita lihat ada beberapa tipe dari diagnosa keperawatan ya. Kita lihat ya, yang satu ini. Tipe diagnosa keperawatan ada 5 poin ya. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan aktual, di mana diagnosa keperawatan aktual menurut Nanda adalah menyajikan keadaan klinis yang telah divalidasi melalui batasan karakteristik mayor yang diidentifikasi. Ya, diagnosa keperawatan aktual memiliki 4 komponen, diantaranya label, definisi, batasan karakteristik, dan faktor yang berhubungan. Faktor yang berhubungan terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, patofisiologi atau biologis atau psikologis. Yang kedua, tindakan yang berhubungan. Yang ketiga, situasional atau lingkungan personal. Yang keempat adalah maturasional. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang kemungkinan, menurut Nanda, diagnosa keperawatan resiko adalah keputusan klinik tentang individu, keluarga, dan komunitas yang sangat rentan untuk mengalami masalah dibanding individu atau kelompok lain pada situasi yang sama atau hampir sama. Ya, diagnosa keperawatan ini mengganti istilah diagnosa keperawatan potensial dengan menggunakan resiko terhadap atau resiko tinggi terhadap. Ya, validasi untuk menunjang diagnosa resiko tinggi adalah faktor risiko yang memperlihatkan keadaan di mana kerentanan meningkat terhadap klien atau kelompok dan tidak menggunakan batasan karakteristik. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa keperawatan risiko atau risiko tinggi. Diagnosa keperawatan kemungkinan adalah pernyataan tentang masalah yang diduga masih memerlukan data tambahan. Nah, ini adalah contoh penulisannya. Kemudian yang keempat, kita lihat. Diagnosa keperawatan sejahtera. Menurut Nanda, diagnosa keperawatan sejahtera adalah ketentuan klinis mengenai individu, kelompok, atau masyarakat dalam transisi dari tingkat kesehatan khusus ke tingkat kesehatan yang lebih baik. Cara pembuatan diagnosa ini menggabungkan antara pernyataan positif ya dalam masing-masing pola kesehatan fungsional sebagai alat pengkajian yang disahkan. Nah, dalam menentukan diagnosa keperawatan sejahtera menunjukkan terjadi peningkatan fungsi kesehatan menjadi fungsi yang lebih positif. Yang terakhir adalah diagnosa keperawatan sindrom, di mana ini akan dicontohkan, contohnya adalah sindrom DISUS yang berhubungan dengan tindakan pembedahan atau amputasi. Nah, ini adalah contoh dari diagnosa keperawatan Nanda 2012 sampai 2014.
Ada yang lebih update lagi teman-teman sampai 2017 kalau tidak salah. Teman-teman bisa cek dari domain 1 sampai domain ke 10 ya teman-teman. Kemudian untuk memprioritaskan diagnosa keperawatan, ada pertanyaan permasalahan yaitu sudahkah menganalisis diagnosa keperawatan yang ada pada klien? Atau sudahkah membuat prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan hierarki Maslow? Aplikasi dari hierarki Maslow pada penentuan diagnosa ini ada urutannya. Yang pertama, keadaan yang mengancam kehidupan yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan kematian pada klien apabila tidak dilakukan tindakan keperawatan secara tepat dan cepat. Yang kedua, diprioritaskan keadaan yang mengancam kesehatan, yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan kondisi mengancam kehidupan jika tidak dilakukan tindakan keperawatan secara cepat dan tepat. Dan yang ketiga adalah persepsi tentang kesehatan dan keperawatan, di mana ini adalah pemahaman klien atau keluarga terhadap kesehatan dan tindakan keperawatan yang dilakukan. Oke, this is the last slide. Semoga bermanfaat. Saya yakin teman-teman akan lebih banyak bereksplorasi, lebih dalam, lebih banyak, lebih luas dengan cara diskusi, dengan cara memperbanyak referensi dari buku, kemudian internet, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya tunggu respon dari forum keaktifan mahasiswa. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterima walaupun singkat sekali dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali. Selamat apa ya? Ya udahlah, selamat sejahtera selalu ya. Bye bye.